Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang video yang sudah kami upload sebelumnya, kaum muslimin ya. Video Gus Baha yang membahas tentang masalah tahlilan ya. Banyak sekali komentar-komentar yang mereka ini mungkin jamaahnya Gus Baha ya. Ya entah apa jamaahnya Gus Baha betul, apa mereka ini ya sekedar sama-sama pelaksana acara tahlilan ya, wallahu a'lam bishawab. Dan kalau membaca komentar-komentar mereka ini, kaum muslimin ya, mereka menganggap bahwa ya video yang kami buat ini judulnya nggak sesuai dengan isi ya. Padahal ya mereka sendiri yang nggak paham, mereka sendiri yang nggak paham terhadap judul yang kami tulis. Jadi mereka yang nggak paham, tapi ya kami yang disalahkan. Ya, coba kita baca komentar-komentarnya, kaum muslimin ya. Ya, yang pertama nih, kaum muslimin ya, admin tolong judul kalau channel dakwah jangan pakai kalimat fitnah. Ya. Jadi katanya judulnya fitnah ini, kaum muslimin ya. Ini lagi ya. Dia sengaja menantang laknat dengan membuat judul begitu. Ini lagi, kaum muslimin ya. Yang disalahkan Gus Baha itu bukan tahlilannya, tapi menyalahkan anaknya. Kok dipelintir-pelintir ya. Jadi katanya kami mempelintir ya. Ini lagi ya. Kalau bikin judul jangan ngawur. Kemudian ini lagi. Ini judulnya jadi semacam fitnah. Yang dibahas sama judul beda banget ya. Ini ya. Kemudian ini lagi, kaum muslimin ya. Gus Baha sedang membahas anaknya harus ikut baca tahlilan Mimin ini cari uang dengan mengadu domba para ulama dengan santrinya. Ya, kemudian ini lagi, kaum muslimin ya. Mungkin admin bisa jelaskan kenapa pakai judul tersebut. Nah, ini, kaum muslimin ya. Dan kalau kita menyimak komentar-komentar itu masih banyak sekali, kaum muslimin, komentar-komentar yang menganggap kami ini melintir perkataan Gus Baha dan sebagainya ya. Padahal mereka yang nggak paham, kaum muslimin ya. Di judulnya itu kan kami tulis akhirnya Gus Baha meninggalkan ritual tahlilan setelah tahu faktanya. Ya. Kemudian di thumbnailnya itu kan kami tulis ya, terbongkar bobroknya tahlilan, akhirnya Gus Baha meninggalkan ritual tahlilan kematian. Ya. Jadi apa bedanya dengan perkataan Gus Baha di sini? Ya. Di mana memelintirnya itu di mana? Ya, kan jelas Gus Baha itu di sana menjelaskan beliau ketika tahu fakta tahlilan ya, yang anaknya mondar-mandir nggak ikut baca ya, kemudian beliau meninggalkan ritual tahlilan tersebut. Loh, kan bener kan? Nggak ada salahnya kan? Ya. Ketika Gus Baha tahu fakta di tahlilan seperti itu ya, beliau kemudian meninggalkan ritual tahlilan kematian itu. Loh, kan bener. Kecuali kalau kami katakan Gus Baha tidak mau tahlilan selamanya. Gus Baha tidak mau ikut tahlilan kematian selamanya. Tidak mau memimpin tahlilan selamanya. Itu jelas salah. Ya. Dan kami tahu, paham maksudnya Gus Baha itu paham. Gus Baha menginginkan ketika acara tahlilan, ya, ahli musibah, apakah itu anaknya, apakah itu orang tuanya, ketika acara tahlilan mereka ikut baca, ikut mendoakan. Ya, kalau mereka tidak ikut baca, tidak ikut mendoakan, Gus Baha meninggalkan acara tersebut. Loh, kan jelas. Di sana kami nggak ada kok mengatakan Gus Baha akhirnya nggak mau tahlilan lagi untuk selama-lamanya. Nggak ada. Ya. Memang di sini faktanya Gus Baha akhirnya tidak mau tahlilan karena anaknya dari ahli musibah nggak ikut baca, nggak ikut mendoakan. Lo kan jelas faktanya, kaum muslimin. Jadi nggak ada pelintiran di sini, nggak ada pelintiran di sini. Ya, coba kita simak lagi video dari Gus Baha.
zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca kata saya. Jadi itu menurut saya itu yang jelas, saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam min qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha. Akhirnya anaknya udah tinggi terus dia. Akhirnya tak kayak jagung paling akeh, kula mendhet sithik. Wong aku anake. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak manggakno tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah, ya, jelas kan? Jadi setelah tahu fakta tentang tahlilan, ya, di tempat tersebut, anaknya nggak mau baca, Gus Bahak keluar, meninggalkan acara tahlilan. Kan nggak mau tahlilan artinya. Ya, untuk saat itu, ketika menemui kejadian seperti itu, bukan untuk meninggalkan selama-lamanya, kan jelas. Jelas kan? Jadi nggak ada fitnah di sana. Ya. Dan memang realita seperti itu. Banyak sekali yang seperti itu. Dan itu terjadi sejak dulu. Ya. Kami dulu ya ikut juga seperti itu. Ya. Yang seperti dikatakan Gus Bahak pakai jagung, ya itu baca kulhu kalau dulu. Ya karena itu dulu waktu kami masih di daerah Kediri, ya, di daerah Gampeng Rejo, daerah Jongbiru, ya. Ya dulu seperti itu. Kalau ada orang meninggal dunia, ya, ikut acara, itu jagung itu dibagi. Ya, misal 1.000, jagung itu dibagi, baca kulhu. Misal baca kulhunya itu satu malam 10.000. Artinya jagung yang 10.000 butir itu dibagi ke seluruh jamaah. Ya. Jadi baca kulhu itu ya dihitung. Ketika 1 kali maka jagung 1. Kami ikut ritual yang seperti itu. Tapi nanti ya penerapannya nanti di daerah lain ya beda lagi, nggak seperti itu. Di Blitar sudah beda lagi, ya. Nanti di Surabaya sudah beda lagi. Nanti di Malang sudah beda lagi. Itu pengalaman kami dulu seperti itu. Dan ya memang terjadi seperti yang disampaikan Gus Bahak. Anaknya itu kadang nggak sholat. Ya. Kalau sekedar nggak ikut acara tahlilan, ya anaknya nggak ikut baca, nggak ikut mendoakan, itu belum terlalu parah. Anaknya nggak sholat. Ya. Bahkan nggak sedikit juga yang bapaknya nggak sholat, anaknya meninggal. Ya. Menggelar acara tahlilan, bapaknya nggak sholat. Anggota keluarganya nggak sholat. Dan itu fakta. Jadi ya nggak ada pelintiran di sini. Ya, kami hanya menjelaskan bahwa Gus Bahak ketika tahu fakta, ketika acara tahlilan, ternyata anaknya nggak ikut baca, nggak ikut mendoakan, maka Gus Bahak keluar, nggak ikut tahlilan lagi. Kan jelas. Lah masalah besok Gus Bahak mau tahlilan di tempat lain ya, itu urusan Gus Bahak, ya. Dan masalah tahlilan ini kaum muslimin, ya memang seperti itulah faktanya, pelaksanaannya seperti itu. Ya. Banyak orang yang mereka daripada nggak tahlilan, ya mending nggak sholat. Ya, kalau nggak tahlilan itu seolah-olah menjadi beban, ya, beban sosial di masyarakat. Ya. Dan memang ada selentingan-selentingan, itu orang tuanya meninggal kok nggak ditahlili, ya, kayak ngubur kucing. Itu terjadi yang seperti itu. Jadi ya mereka itu menganggap lebih hina meninggalkan tahlilan daripada meninggalkan sholat yang 5 waktu. Mereka meninggalkan sholat yang 5 waktu ya biasa saja. Ya bolehlah dicek realita, ya kita jujur-jujuran sajalah di lingkungan kita. Ya. Nggak sholat 5 waktu itu biasa. Tapi kalau keluarganya meninggal dunia, tahlilan. Termasuk ya seperti kejadian yang disebutkan Gus Bahak tadi. Ketika orang tuanya meninggal dunia, ya dia tahlilan. Padahal semasa hidupnya bapaknya juga nggak sholat. Dan itu realita. Itu realita.
Niat orang yang tahlilan itu kan untuk memohonkan ampun. Untuk memohonkan ampun orang yang sudah meninggal dunia itu supaya, ya simpelnya ya, nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Lah kalau orang itu sendiri semasa hidupnya tidak mau cari selamat, sholat saja nggak mau, bagaimana dia mengharapkan pertolongan orang lain? Wong sholat saja dia nggak mau. Ya. Apalagi ketika mengundang orang, yang diundang itu ya banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan ketika datang juga ya banyak yang ngobrol, nggak ikut baca, nggak ikut mendoakan. Terus apa yang diharap dari acara yang seperti itu? Terlepas dari masalah hukum tahlilan itu sendiri seperti apa ya, nanti insya Allah di akhir video kita tampilkan video dari orang Aswaja sendiri, kaum muslimin ya, dari tokoh Aswaja sendiri, bagaimana beliau menjelaskan tentang hukum tahlilan ini menurut Ormas Nahdlatul Ulama ya. Itu disampaikan sama tokoh Aswaja ya, bukan kami ya. Kalau kami yang menyampaikan nanti nggak percaya ya, pantas sajalah Wahabi kok. Wahabi mah nggak mau tahlilan, menganggap tahlilan bid'ah dan sebagainya ya. Tapi nanti di akhir video ya kita tampilkan video dari tokoh Aswaja ya. Ya masalah terima atau nggak terima juga silahkan kaum muslimin ya. Memang ya dalam beragama ini nggak ada yang maksa. Allah Subhanahu wa taala saja pun nggak maksa. Nggak maksa seseorang itu harus Islam. Kalau sudah Islam harus sholat. Allah Subhanahu wa taala nggak maksa. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Jadi orang Islam harus mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini, meninggalkan ini. Perkara orang mau mengerjakan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala nggak maksa. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi. Bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Yang tidak taat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan neraka. Ya, seperti itu, nggak pernah dipaksa. Orang yang nggak sholat diseret suruh sholat. Nabi Muhammad SAW nggak pernah nyeret orang yang nggak sholat suruh sholat, nggak pernah. Begitu juga masalah tahlilan ini ya. Kami hanya menyampaikan fakta-fakta yang terjadi, ya, fakta-fakta yang ada di tahlilan. Ya, kita ini, ya, kalau mau minta doakan sama orang, ya, apalagi terkait dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dengan anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita pengen doa itu terkabul. Karena itu terkait masalah nikmat kubur dan azab kubur. Kita pengennya orang yang sudah meninggal dunia tersebut dibebaskan dari azab kubur, ya, supaya mendapatkan nikmat kubur. Dan lebih jauh lagi ya, supaya orang yang meninggal dunia tersebut nantinya akan dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari neraka. Ya, itu kaitannya lebih jauh seperti itu. Ya. Apakah mungkin kita itu minta doakan kepada orang-orang yang mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba. Ya. Sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ud'allah wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Akan tetapi apa kemudian kata Nabi Muhammad SAW? "Wa'lamu," maka ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Rawahut Tirmidzi. Ya, coba ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan berpaling. Lah sekarang kalau faktanya di tahlilan banyak orang yang nggak sholat, ya, banyak orang yang jelas-jelas dia nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan yang seperti disebutkan Gus Baha tadi, ya, anaknya sendiri nggak ikut baca, nggak ikut mendoakan, hanya wirawiri. Dan itu banyak terjadi. Bahkan kadang-kadang ya memang lebih parahnya lagi, ya, yang ahli musibah tersebut yang nggak bisa baca Al-Quran, nggak ngerjakan sholat. Meskipun dia kalau acara tahlilan, yasinan, ya datang terus. Kalau sampai meninggalkan itu, merasa itu aib. Ya. Tapi ketika mereka meninggalkan sholat, ya, itu dianggap biasa saja. Dan itu ya realita lah, itu realita. Ya. Banyak orang yang hanya sekedar pasrah dengan acara tahlilan saja. Ya.
Jadi mereka hanya mendoakan itu ya hanya 1 minggu, ya 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, dan seterusnya lah. Ya. Banyak yang hanya pasrah, ya mendoakan anggota keluarganya hanya waktu-waktu itu saja kaum muslimin. Ya. Selebihnya ya sholat saja enggak. Ya, bagaimana dia mau mendoakan? Ya. Kalaupun mendoakan, loh sholat saja enggak. Bagaimana dia mau mendoakan? Ya, kalaupun mendoakan, bagaimana doanya mau diterima? Sementara dia tidak menjalankan syarat-syarat terkabulnya doa. Syarat terkabulnya doa itu adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, ya, dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala jelas mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, memperoleh petunjuk. Lah bagaimana orang mau mendoakan sementara dia sholat? Enggak, baca Al-Quran enggak bisa meskipun sudah ikut tahlilan, ikut yasinan bertahun-tahun. Bahkan ya fatalnya, ya, dia menganggap meninggalkan sholat itu bukan aib, ya. Tapi ketika tidak ikut tahlilan itu jadi aib. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu ya terlihat secara realita, terlihat kaum muslimin, ya. Orang itu lebih penting tahlilan daripada sholat yang 5 waktu. Ya kita lihat itu tadi kaum muslimin, ya. Banyak orang yang dia nggak sholat, nggak nutup aurat, itu di hadapan masyarakat biasa saja. Tapi kalau sampai ada anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian tidak tahlilan, mereka merasa tidak enak sama tetangga. Mereka malu, ya. Seolah-olah menguburkan keluarganya itu seperti menguburkan kucing, ya. Dan terlepas dari masalah tahlilan itu sendiri, ya, mau tidak mau kita akui bahwa itu tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, dari para sahabat, dari tabi'in maupun atba'ut tabi'in. Ya. Bahkan ya dikatakan oleh orang-orang yang melaksanakan tahlilan sendiri, ya, mereka mengakui bahwa itu berasal dari Wali Songo. Dan lebih tepatnya itu adalah metode dakwah dari Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dahulu ya mengenalkan Islam lewat acara tahlilan. Tapi realitanya sekarang banyak orang yang bertahun-tahun ikut ritual tahlilan tapi tetap tidak mengenal Islam. Bahkan mereka tetap meninggalkan sholat, meninggalkan nutup aurat, ya, perkara-perkara wajib mereka banyak tinggalkan. Dan sekali lagi ya, kalau kita jujur-jujuran ya, kita melihat realita memang seperti itu ya. Dan terakhir kaum muslimin, ini ada video dari seorang tokoh aswaja, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, yang menjelaskan tentang fakta tahlilan ya. Tahlilan menurut Muktamar NU yang pertama. Mau diterima silahkan, mau tidak silahkan ya. Ini bukan orang Wahabi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada, ini ada dikirim ke saya, ada tahlilan versi atau hukum tahlilan versi NU tahun 2000 tahun 1926 itu katanya makruh, bahkan 3 hari 7 hari itu bid'ah. Apa benar? Wah, ini sensitif ya, sensitif. Tapi yang saya harus katakan juga jangan ada yang merasa tersinggung, saya juga tidak mencela. Memang NU awal, kan saya meneliti Basuma Said, dokter saya kan Basuma Said, jadi saya agak ngerti ya tentang Basuma Said sejak tahun 1926 sampai 1999 itu yang saya teliti. Memang awal-awal NU dulu, terutama di era Mbah Hashim, itu ya seperti itu. Ikut Imam Syafi'i lebih kuat dibanding 3 mazhab lain. Dulu itu, jadi NU itu lebih cenderung mazhab Syafi'i, begitu. Nah, Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa hadiah pahala tidak nyampe.
Yang nyampe siapa sih? Yang pendapat nyampe itu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lah Imam Malik mauquf, abstain, abstain. Jadi Imam Syafi'i memang berpendapat tidak nyampe. Tidak boleh. Itu yang diikuti awal-awal NU. Tahun 2006 apalagi 2006 ya. Tahun 1926. Memang iya. Ada rekamannya, ada rekam jejaknya, ada dokumennya, dan saya punya dokumen Pak Masa Islam sejak 1926 sampai 1999 saya punya. Iya, memang. Bahkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, tapi ya namanya hukum begitu. Kemudian melonggar, melihat pergaulan masyarakat, kemudian melonggar, rujukannya tetap I'anatul Talibin. Bayangkan, kitab I'anatul Talibin pada awalnya digunakan untuk merujuk. Tidak boleh hadiah pahala, tidak boleh selamatan itu. Tapi kemudian pada akhirnya juga I'anatul Talibin membolehkan, tapi dalam format doa, ya gitu. Tahlilan, kemudian di format doa. Maka doanya orang NU yang ngerti kan, Allahumma ausil Tawabama Koroknahu itu, ya Allah sampaikan. Maka bukan hadiah pahala, tapi berdoa untuk menyampaikan doa ini. Ini juga dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu 80% yang dikutip oleh Hasyim Masail. Kitab dari sekian banyak kitab, dari 159 kitab yang dirujuk itu 80% dari I'anatul Talibin. Syekh Abu Bakar Syato. Kitab idola. Bahkan kitab hanya 6 kali dirujuk. Kitab itu kitabnya Imam Syafi'i sendiri. Itu hanya 6 kali dirujuk selama sekian puluh tahun itu. Jadi sekali lagi soal ini ya kita yang penting tidak mencela, dan kalau tahlilan coba yang santun, yang tidak usah kesuwen, tidak usah kesuwen. Juga kalau ada yang 3 hari, 6 hari, 7 hari dan sebagainya, sudahlah, tidak usah dipakai, itu hanya waktu, ya sudahlah. Mereka punya keyakinan yang tidak usah dicela. Begitu nih. Sekali lagi, yang mau tahlil monggo, yang tidak mau tahlil monggo, asal tidak saling mencela. Pun kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.